Gara-gara sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya. Pelaku bahkan merekam aksinya dengan telepon genggam. Berbekal video viral yang beredar, Polres Lebak menangkap pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Pelaku menganiaya anak kandungnya dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara di Kalimantan Tengah, Satuan Resor Kriminal Polresta Banjarmasin mengamankan seorang ibu Buddha. Ia ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita berusia 4 tahun hingga tewas. Warga Banjarmasin diduga memukul anak tirinya yang menyebabkan korban patah tulang serta pendarahan di otak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Seorang perempuan ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ditemukan, kepala korban ditutup sprei dan bantal. Inilah suasana rumah kontrakan tempat mayat seorang perempuan ditemukan pada Minggu dini hari tadi. Menurut saksi, saat ditemukan mayat korban tertutup sprei dan bantal. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Polsek Cengkareng maupun Polres Jakarta Barat. Polisi menangkap penganiaya seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung 8 bulan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif pelaku menganiaya korban yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Tim gabungan Polres Palangkaraya, Polda Kalteng, dan Polsek Pahandut menangkap penganiaya ibu rumah tangga warga Jalan Pantai Cemara Labat 2, Kelurahan Pahandut, Seberang, Palangkaraya. Pelaku yang dalam kondisi mabuk dan pingsan ditangkap petugas saat berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai kecil usai menganiaya korban yang tengah hamil 8 bulan. Sementara dari hasil interogasi awal, pelaku merupakan DPO kasus penganiayaan berat yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2021 yang lalu di sebuah apotek. Pelaku masih dalam keadaan mabuk, jadi belum bisa kami ambil keterangan. Akan tetapi dari hasil interogasi sementara, pelaku mengakui bahwa pelaku adalah orang yang kami cari juga, termasuk DPO, pelaku penganiayaan berat juga yang pada saat itu terjadi pada tanggal 29 Mei. Polisi pun masih mendalami kasus ini untuk mengetahui motif pelaku menganiaya korban. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, gelapkan uang jemaah seorang kepala cabang travel umroh di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku diduga menggelapkan uang jemaah senilai 1,4 miliar rupiah. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing calon jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang calon jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Sebenarnya saya tunggu 3 orang nasabah yang memang harus berangkat umroh, tapi belum ada penjelasan keberangkatannya karena dia alasan depending, dan masing-masing peserta yang akan niat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,4 lah ya. Kini pelaku ditahan di tahanan Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Meningkatkan pelayanan kepada konsumen, MNC Life meresmikan gerai Customer Service Center yang baru. Lebih luas dan nyaman, gerai berlokasi di lobi gedung MNC Financial Center di Kebun Siri, Jakarta Pusat. Selaras dengan tagline terbarunya yaitu terpercaya, cepat, milik bangsa, MNC Life selalu berfokus untuk menempatkan kebutuhan nasabah sebagai prioritas utama, termasuk mendengarkan setiap saran dan masukan terhadap produk serta pelayanan MNC Life. Oleh sebab itu, MNC Life sebagai anak perusahaan MNC Group meresmikan gerai Customer Service Center di lobi gedung MNC Financial Center, Kebun Siri, Jakarta Pusat yang luas dan nyaman bagi para nasabah. Dengan membuka layanan customer service di lobi Financial Center, kami mendekatkan kepada mereka bahwa kami siap menerima masukan, inputan untuk meningkatkan layanan kami ke depannya. Memudahkan pelayanan ke customer ya, jadinya saya tidak perlu repot lagi naik ke atas, jadi saya langsung ke tujuannya lebih gampang. Gerai baru MNC Life ini berperan penting untuk menciptakan dan mengembangkan pelayanan terpadu, khususnya kepada nasabah yang berlokasi di Jabodetabek dan bersedia datang ke kantor. Dari Jakarta, Rian Rahman, Enggar Bagus, iNews melaporkan.